kami dari kelompok 3 Prodi Statistika dan Prodi Ilmu Aktuaria. pada video kali ini kita akan memberikan penjelasan mengenai kimia obat. Apa saja jenis obat dan lain-lain yang berhubungan dengan obat. Yuk simak videonya sampai habis. Ayo. Nah, jadi pengertian kimia menurut KBBI 2025 adalah ilmu tentang susunan, sifat, dan reaksi suatu unsur atau zat. Nah, cabang dari kimia itu salah satunya adalah kimia obat. Kimia obat adalah kimia yang mempelajari bahan-bahan untuk obat, mencakup struktur, modifikasi struktur, sifat kimia, fisika obat yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan mekanisme kerja obat. Pengertian obat adalah zat kimiawi, hewani, atau nabati dalam dosis layak yang dapat meringankan, mencegah, dan juga menyembuhkan penyakit atau gejala-gejala lainnya. Fun fact, tahukah kamu bahwa obat yang pertama dirancang secara kimiawi adalah aspirin, yaitu pada tahun 1897. Sebelumnya, orang mengunyah kulit pohon willow untuk meredakan sakit. Cara obat bekerja pada saat obat telah dimasukkan ke dalam tubuh, dimulai dengan proses absorpsi. Berapa proses absorpsi bekerja dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jenis obat, kondisi medis, hingga interaksi obat tersebut. Dengan contoh, obat yang digunakan dengan cara disuntik akan langsung masuk ke pembuluh darah dan disebarkan ke seluruh tubuh. Sedangkan obat yang dimasukkan secara oval akan masuk ke sistem pencernaan dan akan diserap oleh usus. Fun fact, tahukah kamu bahwa ternyata perbedaan waktu absorpsi perut kosong dan perut kenyang bisa sampai 2 jam. Makanya ada obat yang harus diminum sebelum makan atau sesudah makan. Selanjutnya adalah penggolongan obat. Obat digolongkan menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah obat bebas. Obat yang diberi secara bebas tanpa menggunakan resep dokter. Yang kedua adalah obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas adalah obat yang dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter, namun mempunyai peringatan khusus saat menggunakannya. Yang ketiga adalah obat keras. Obat keras adalah obat yang hanya boleh dibeli menggunakan resep dokter. Dan yang keempat adalah obat narkotika. Obat narkotika adalah obat yang hanya boleh dibeli menggunakan resep dokter dan dapat menyebabkan ketergantungan. Klasifikasi obat berdasarkan kelas terapi ada 10, yaitu analgetik, antipiretik, antiinflamasi, antimikroba, antihistamin, dan antialergi, sitostatika, obat sistem saraf, obat kardiovaskular, obat saluran cerna, obat saluran nafas, vitamin, mineral, enzim, dan obat sistem endokrin. Selanjutnya, studi kasus. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, pada tahun 2025, penyakit yang paling banyak dialami di Indonesia adalah ISPA, atau infeksi saluran pernafasan akut. Menurut dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Dr. Farindira Festi Rahmasari, faktor yang menyebabkan ISPA menjadi penyakit yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah mobilitas, polusi udara, dan perubahan cuaca ekstrim yang menjadi faktor utama peningkatan kasus ISPA. Pergantian musim yang cepat, paparan debu di jalan, serta kelembapan udara yang tinggi dapat menurunkan daya tahan tubuh masyarakat, sehingga menambah peluang seseorang terkena ISPA, mengingat ISPA adalah penyakit menular. Obat apa sih yang paling banyak digunakan untuk menyembuhkan ISPA? Dilansir dari Jurnal Medika Utama dan juga Journal of Pharmacy, obat yang paling banyak digunakan adalah obat amoxicillin dengan 2166 pengguna amoxicillin. Lalu bagaimana efikasi dari obat amoxicillin tersebut? Menurut penelitian yang dilakukan oleh Bruindox et al. Dari 2058 pasien yang terkena ISPA, dengan 1036 pasien dialokasikan untuk menerima amoxicillin dan 1022 pasien menerima placebo. Didapat bahwa amoxicillin secara signifikan mengurangi resiko perburukan penyakit hingga 76% dibandingkan dengan placebo. Minum obat, minum obat, minum obat. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Konsul dokter, apoteker, tepat waktu, tepat aturan, tepat obat, badan sehat. Terima kasih telah menonton video kami. Dadah!